Terminal Lewi Panjang semula hanyalah tempat lalu lalang. Tapi suatu malam, ia berubah menjadi gelanggang pertarungan paling brutal dalam sejarah kota. Puluhan preman ormas datang dengan angkuh. Namun mereka tidak tahu bahwa pria tua penjaga warung itu bukan sembarang orang. Satu jawara Garut tumbangkan puluhan ormas Grip Jaya di Terminal Lewi Panjang. Terminal Lewi Panjang di Bandung bukan cuma tempat naik turun penumpang. Tempat itu juga jadi saksi bisu berbagai cerita getir, haru, sampai yang menyesakkan dada. Di sanalah berkumpul para pedagang kecil, tukang ojek, sopir angkot, dan mereka yang mencari nafkah dengan cara sederhana. Tapi sayangnya, kehidupan mereka nggak pernah benar-benar tenang dalam beberapa bulan terakhir. Masalahnya datang dari Ormas Grip Jaya. Awalnya cuma 1-2 orang yang mondar-mandir dengan jaket ormas dan tatapan galak. Tapi lama-lama, jumlah mereka makin banyak. Mereka seolah merasa Terminal Lewi Panjang adalah wilayah kekuasaan mereka. Siang malam, mereka muter-muter, menyambangi warung, lapak, bahkan sopir angkot yang baru narik. Setiap harinya ada saja pedagang yang ngeluh. Gehu kuring disikat tilu, tau mayar ewi, kata Ibu Yaya, pedagang gorengan. Yang lain cerita, tadi pagi ayah numak motor nyamper keun, maksa minta rokok, terus ngambil duit di kaleng. Tapi siapa yang berani lawan? Mereka selalu datang bergerombol, bawa-bawa nama besar, nunjuk-nunjuk, teriak-teriak. Sekali ada yang coba ngelawan, langsung ditekan, diintimidasi. Bahkan ada tukang parkir yang sempat babak belur cuma karena bilang, maaf Kang, abdi teu boga duit ke ormas. Warga pasrah. Polisi datang kadang cuma patroli sebentar, tapi begitu pergi, mereka balik lagi. Eta mah geus biasa, ngan bisa narik napas saheutik. Jam 11 minggat, jam 2 balik deui, kata Mang Ujang, tukang tambal ban. Sampai pada suatu hari, mereka salah sasaran. Warung kopi kecil di pojok terminal itu nggak pernah jadi pusat perhatian. Biasa aja, kursi plastik warna pudar, termos besar, dan toples-toples berisi kerupuk. Pemiliknya dikenal dengan nama Kang Udin. Pria berumur sekitar 50-an, berkumis tebal, pendiam, dan selalu senyum setiap ada yang mampir. Asalnya dari Garut katanya. Kang Udin jarang ikut ngobrol terlalu jauh. Dia cuma sibuk ngaduk kopi, menyiapkan gorengan, dan bersih-bersih lapak. Tapi warungnya ramai karena harganya murah dan dia ramah. Orang-orang suka nongkrong di sana. Hingga sore itu, 3 orang berbadan besar, lengkap dengan jaket ormas Grip Jaya, masuk ke warung Kang Udin. 1 duduk, 2 berdiri. Mereka pesan kopi 5, gorengan sepiring, dan rokok 2 bungkus. Tapi bukan itu masalahnya. Setelah ngopi dan ngobrol kasar selama setengah jam, mereka bangun dan bersiap pergi. Bayar dulu Kang, kata Kang Udin pelan. Salah satu dari mereka yang paling tinggi dan bertato di leher langsung membentak. Bayar? Bayar kepala lo. Warung di sini harus tahu diri. Kita yang jaga keamanan, ngerti? Kang Udin gak langsung jawab. Dia cuma berdiri diam. Tapi ada perubahan aneh. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya mulai berbeda. Tegas, tenang, tapi bikin orang yang lihatnya jadi mikir 2 kali. Kalau jaga keamanan harusnya nggak ngambil yang bukan haknya, kata Kang Udin. Apa lo? Teriak mereka. Orang-orang di sekitar warung mulai melirik. Beberapa tukang ojol menahan nafas. Semua tahu Kang Udin memang bukan orang biasa, tapi nggak pernah ada yang lihat dia marah. Dan saat si bertato mengayunkan tangan, mungkin mau menampar atau mendorong. Tiba-tiba, brek. Satu gerakan cepat, tangan Kang Udin menangkap pergelangan lawannya dan memutar dengan gerakan mematikan. Lelaki itu jatuh terjungkal ke lantai warung. 2 orang lainnya langsung menyerang, tapi seperti disambar petir, tubuh mereka pun ambruk satu persatu. Kang Udin bergerak cepat, akurat, dan tanpa suara. Satu dikunci tangannya hingga menjerit. Satu lagi dihantam dengan pukulan lurus ke dada yang membuatnya muntah darah. Semua orang terdiam, mata terpaku. Kang Udin berdiri tenang dengan napas stabil. Tangan kirinya masih menggenggam sisa ampas kopi. Tangan kanan menghapus keringat di kening. Pergi, bilang ke atasan kalian. Terminal ini bukan milik ormas, ujarnya singkat. Ketiga orang itu lari terbirit-birit. Sejak kejadian itu, gosip menyebar cepat. Ada yang bilang Kang Udin mantan tentara, ada yang bilang dia ahli bela diri dari pesantren silat di Garut. Tapi yang jelas, Ormas Grip Jaya jadi panas. Mereka nggak terima anak buahnya dipermalukan. Beberapa hari kemudian, datanglah mobil-mobil dengan stiker Ormas ke terminal. Sekitar 20 orang turun membawa kayu, rantai, dan tongkat. Mereka teriak-teriak mencari Kang Udin. Tapi pria itu tetap tenang. Saat sore menjelang maghrib, dia muncul dari warung dengan mengenakan ikat kepala hitam. Wajahnya tetap tenang, tapi kini matanya lebih tajam dari biasanya. Kalau mau ribut, jangan ajak orang banyak. Lawan satu-satu. Tapi kalau kalian semua tetap maksa, jangan salahkan kalau aku balas semuanya, ucapnya. Dan benar saja, bentrokan terjadi. Warga sempat panik. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang pria paruh baya melawan puluhan orang. Gerakannya cepat, penuh teknik. Tubuh-tubuh besar itu satu persatu tumbang. Ada yang mental ke lapak bakso, ada yang terjerembab ke selokan. Beberapa warga berusaha bantu, tapi Kang Udin menahan, cukup saya saja. 15 menit berlalu, 20 orang itu tumbang. Ada yang pingsan, ada yang lari dengan kaki pincang. Yang tersisa hanya warung Kang Udin yang tetap utuh, dan warga yang mulai bersorak. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Kang Udin tak ingin dipuji. Dia kembali ke warungnya, mengaduk kopi seperti biasa. Tapi sejak saat itu, Terminal Lewi Panjang mulai berubah.
Ormas Grip Jaya tak lagi sembarangan lewat. Mereka takut. Mereka sadar, mereka sudah salah pilih orang. Namun, pertarungan belum selesai. Kabar tentang Kang Udin sampai ke telinga pimpinan Grip Jaya. Mereka marah besar, dan mereka mulai merancang pembalasan. Terminal Lewi Panjang akan jadi ajang pertarungan berikutnya. Tapi Kang Udin bukan pria sembarangan. Dia bukan sekadar penjual kopi. Dia adalah jawara dari Garut, dan dia belum mengeluarkan seluruh ilmunya. Balasan dari markas ibu kota. Terminal Lewi Panjang kini jadi bahan pembicaraan warga se-Bandung. Video amatir tentang Kang Udin melumpuhkan puluhan anggota Grip Jaya sudah viral. Di pasar, di warung, bahkan di grup-grup WhatsApp RT, semua orang membicarakan jawara misterius yang bersahaja dan mampu mengobrak-abrik ormas yang selama ini ditakuti. Tapi tak semua merasa kagum. Di Jakarta, tepatnya di sebuah gudang tua yang dijadikan markas cabang Grip Jaya, seorang pria bertubuh besar berdiri tegak di hadapan puluhan anak buahnya. Namanya adalah Bang Barjo, ketua cabang ormas tersebut. Di tangannya, ia memegang tab yang sedang memutar ulang video Kang Udin membanting satu persatu preman di terminal Lewi Panjang. Ini yang bikin kita jadi bahan olokan se-Indonesia. Teriaknya sambil melempar blade ke dinding hingga pecah berantakan. Anak-anak buahnya menunduk. Suasana sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit. Siapapun dia, dari Garut kek, dari manapun, dia harus dibuat jera, lanjut Bang Barjo. Seketika itu juga disusunlah rencana. Sebuah rombongan besar akan dikirim ke Bandung. Tapi kali ini bukan preman terminal. Yang dikirim adalah pasukan inti ormas, anggota latihan fisik, mantan atlet bela diri, dan mantan narapidana yang sudah dibina oleh ormas. Mereka disebut sebagai pasukan Tiga Paru, sebutan untuk kelompok elit dalam Grip Jaya. Di Bandung, Kang Udin masih menjalani hari seperti biasa. Warung kopinya tetap buka setiap pagi. Orang-orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk sekadar melihat sosok yang sekarang dijuluki Macan Garut dari terminal. Namun di dalam hatinya, Kang Udin merasa tak tenang. Ini belum selesai, gumamnya saat mencuci gelas. Benar saja, malam itu dua bus besar berhenti di pinggiran terminal. Dari dalam keluar lebih dari 50 orang berpakaian seragam hitam. Mereka tak berkata-kata, hanya berjalan tenang dan langsung mengambil posisi di sekitar area terminal. Beberapa mulai menanyai pedagang, memaksa mereka menutup lapak. Sisanya mulai mengelilingi warung Kang Udin. Seorang pria berwajah dingin, berkepala botak dan penuh tato masuk ke warung. Namanya Dadan Piton, ketua pasukan Tiga Paru. Ia duduk di kursi Kang Udin sambil menyulut rokok. Jadi ini warung yang bikin rusuh satu ormas ya? Katanya lirih. Kang Udin tak menjawab, ia hanya menatap. Wajahnya tetap tenang. Tapi dari gerakan tubuhnya, orang yang paham silat akan tahu, ia sudah siap kapan saja. Minum kopi bisa, asal bayar dulu, kata Kang Udin datar. Dadan tertawa kecil yang sinis, lalu ia menampar gelas kopi di meja hingga pecah. Dalam sekejap, pasukan Tiga Paru menyerbu warung. Puluhan warga yang melihat langsung berlarian. Warung-warung tutup, sopir angkot kabur, terminal kembali jadi zona perang. Namun yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Kang Udin mencabut ikat hitam dari saku celananya, mengikatkan di kepala, lalu berdiri dengan napas perlahan. Aing gue sabar, tapi sabar teh aya batasna, ucapnya, mata mulai merah menyala. Lalu, seperti badai, pertarungan kembali pecah. Tapi kali ini lebih brutal, lebih lama dan lebih panas. Kang Udin seperti tak tersentuh. Gerakannya cepat, terukur. Ia melompat ke atas meja, menendang dua orang sekaligus. Ia menghindari sabetan rantai, mengunci tangan musuh, lalu membanting ke lantai. Satu persatu anggota pasukan Tiga Paru roboh. Namun mereka terlatih, tak mudah menyerah. Mereka menyerang berkelompok, mencoba mengunci pergerakan Kang Udin. Tubuh Kang Udin pun mulai kena pukulan, darah keluar dari pelipis. Napasnya memburu. Tapi justru dari titik itulah, kekuatan sejatinya muncul. Ingatan masa kecil, latihan di pesantren bela diri Garut, wejangan guru silatnya, jawara sejati bukan yang tak terkalahkan, tapi yang selalu bangkit meski hampir tumbang. Dengan teriakan keras, Kang Udin melepaskan diri, mengamuk dengan tenaga terakhir. Dia melompat, menendang kepala Dadan Piton hingga pingsan. Gerakan terakhirnya seolah badai menyapu ladang. Hening, lantai terminal dipenuhi tubuh preman yang pingsan dan terluka. Kang Udin berdiri goyah, wajahnya memar, tapi matanya tetap menyala. Polisi datang terlambat. Mereka hanya bisa menahan sisa ormas yang masih sadar. Warga bersorak. Beberapa menangis melihat Kang Udin berdarah-darah tapi tetap berdiri. Saat ambulans datang, Kang Udin menolak dibawa. Aing henteu butuh rumah sakit. Aing butuh Bandung aman, katanya sambil tersenyum dan berjalan tertatih ke warungnya. Malam itu, terminal Lewi Panjang benar-benar sunyi. Tapi bukan karena takut, melainkan karena hormat. Orang-orang menyebut malam itu sebagai malam jawara bangkit. Di tempat lain, Bang Barjo yang melihat berita di TV diam. Wajahnya pucat. Dia tahu, kali ini bukan hanya soal dendam. Ini soal harga diri, dan Kang Udin telah mencorengnya di hadapan seluruh negeri. Dan begitulah akhir dari kisah malam itu. Ketika satu warung kopi kecil menjadi saksi bisu keberanian seorang jawara sejati, dan terminal Lewi Panjang bukan lagi tempat yang ditakuti, tetapi dikenang sebagai titik balik keberanian warga melawan kesewenang-wenangan. Namun perjuangan belum usai, karena lawan yang lebih besar sedang disiapkan dari balik bayang-bayang ibu kota.